pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen pakan proporsi hijauan, panjang partikel, perubahan frekuensi diet, dan pemerahan susu pada efek asam amino, dan literasi visual pada sapi perah. Perkenalkan, sebelumnya nama saya adalah Guntur Prasetya. Saya dari Prodi Teknologi Produksi Ternak, dan dosen pengampu saya adalah Dr. Hewan Sugiarto Sinar MSI. Baik, kita akan masuk ke dalam materi. Untuk yang pertama, di pendahuluan terdapat latar belakang masalah. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi efek rasio hijauan, glukositrat, dan panjang partikel hijauan pada asupan aliran duodenum dan kecernaan asam amino individu dalam usus sapi perah yang menyusui. Praktek manajemen yang tersebar luas di peternakan sapi perah komersial adalah menghentikan produksi susu secara artifisial, biasanya 2 bulan sebelum melahirkan dalam proses yang disebut pengeringan. Apa itu artifisial? Adalah inseminasi buatan atau IB, atau dalam istilah ilmiahnya disebut artificial insemination atau AI. Merupakan sistem perkawinan pada ternak sapi secara buatan, yakni suatu cara atau teknik memasukkan sperma atau semen ke dalam kelamin sapi betina sehat dengan menggunakan alat inseminasi yang dilakukan oleh manusia atau inseminator, dengan tujuan agar sapi tersebut menjadi bunting. Semen adalah mani yang berasal dari penjantan unggul yang digunakan untuk kawin suntik atau inseminasi buatan. Itu adalah pengertian dari artifisial. Selanjutnya ada solusi. Percobaan ini dirancang sebagai kotak Latin 4x4 dengan pengaturan faktorial 2x2 menggunakan 4 sapi perah. Itu adalah solusi yang dilakukan dari masalah sebelumnya. Lanjut, studi ini menyelidiki efek berbagai strategi menjadi kering, terdiri dari kepadatan energi pakan, diet laktasi normal versus diet pengurangan energi. Keduanya diberi makan sesuai keinginan asupan dan frekuensi pemerahan susu terakhir, yaitu menjadi kering hari 0. Tentang motivasi makan bias, perhatian terkait pakan dan literasi visual terhadap pemberian pakan sapi perah. Selanjutnya adalah hasil solusi. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan F rasio C menurun pasokan asam amino karena penurunan aliran asam amino ke duodenum, tetapi mengubah panjang partikel hijau tidak mempengaruhi suplai asam amino. Hasilnya juga mengungkapkan perlu untuk dipertimbangkan baik aliran dan kecernaan asam amino individu ketika mengoptimalkan formulasi ransum untuk memenuhi persyaratan asam amino pada sapi perah. Mayoritas sapi menunjukkan dominasi mata kanan terhadap makanan sumber saat menyusui, sesuai dengan belahan otak kiri. Studi kami mendukung saran itu. Sapi yang ditawarkan diet rendah menunjukkan tanda lapar sebelum kering, bahkan ketika diberi makan sesuai keinginan pemasukan. Kita masuk dalam pembahasan, dan di pembahasan juga terdapat latar belakang masalah, yaitu peningkatan harga pakan. Nilai besar ditempatkan pada protein susu dan konsekuensi lingkungan dari pemberian natrium berlebihan mengharuskan memenuhi persyaratan asam amino. Sapi perah untuk menghasilkan protein susu tinggi sambil
minimalkan konten CP diet. Pengeringan dapat membahayakan kesejahteraan sapi modern yang terjadi menghasilkan 20 kilo susu atau lebih pada hari pemerahan terakhir. Beberapa konsekuensi negatif dari pengeringan sapi yang berproduksi tinggi mungkin adalah akumulasi susu, peningkatan ambing, tekanan, dan terjadi ketidaknyamanan, insiden kebocoran yang lebih tinggi, dan gangguan kesehatan ambing. Itu terdapat di latar belakang masalah pada pembahasan kali ini. Solusinya dengan pengembangan model nutrisi yang lebih halus adalah mungkin menyeimbangkan diet sapi perah asam amino untuk meningkatkan efisiensi penggunaan protein, energi relatif tinggi, persyaratan hasil sapi hasil tinggi dikombinasikan dengan pembatasan diet kuantitatif atau kualitatif. Sebelum hari pemerahan, susu dapat menyebabkan ketidakseimbangan energi dan kelaparan sebagai ditunjukkan oleh peningkatan frekuensi vokalisasi dibandingkan dengan sapi menerima diet laktasi normal. Hasilnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efek rasio hijauan ke konsentrat, partikel panjang, interaksi terhadap asupan, aliran duodenum, dan kecernaan usus asam amino individu pada sapi perah pertengahan laktasi. Pengeringan bertujuan untuk regenerasi sel ambing, pengobatan infeksi intramari potensial, dan persiapan sapi perah melahirkan dan memulai yang baru siklus laktasi. Apa itu intramari? Adalah suatu preparat steril yang digunakan untuk pengobatan mamai melalui saluran papilai mamai. Terdapat dua jenis, yaitu untuk yang pertama intramari infusion untuk sapi perah atau sapi sedang laktasi atau lactation cow, dan yang kedua intramari infusion untuk ambing sapi masa kering atau pasca laktasi atau dry chow. Itu pengertian dari pengobatan intramari. Kesimpulan yang saya dapat ambil, beberapa interaksi diamati antara FC dan FPL untuk aliran duodenal, AA, dan kehamilan intestinal meningkatkan proporsi hijauan makan secara signifikan, menurunkan aliran asam amino ke duodenum sebagai akibat dari penurunan aliran mikroba ke pakan, asam amino sebagai akibat dari penurunan asupan pakan. Penelitian saat ini adalah yang pertama menunjukkan bahwa sapi seperti vertebrate lainnya sebagian besar menggunakan hak mereka untuk mengamati sumber pakan. Studi ini juga menunjukkan bahwa perubahan pola makan negatif meningkatkan pemberian makan, motivasi pada sapi mengalami keringanan bertahap. Mungkin itu yang dapat saya ambil dari kesimpulan. Untuk selanjutnya itu loh presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan materi mohon dimaafkan, dan terima kasih.